Oras marita saluhutna majelis pasahat kon selamat hari Minggu di hita sasudena. Jana makirim tuaka hita sude di minggu na mangihut atso totong rap hita maribada. Ia minggu sedarion digoari do minggu rogate. Jana dibain do di hita tema doa ucapan syukur. Atong tapuka ma par minggu tahun dohot ende pujian sian buku ende yang kola mandeling 27 ayat na parjolo dohot palimahon. Di bagasan gowarni di bata ama dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot gowarni ton di parbadia nama no palangit do tanoon. Amin. Marsora olop-olop mahamu pabawahon patubegehon hatai pararat hamu mai ro di ujung di tanoon dok hamu mah madung di palua Tuhan Israel na posonia. Marsurak-surak madi di bata. O hamu sude na satanoon. Endehon jana pagodang magwarnia. Pasangap maia. Marhite-hite pujian. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata pargogo naso hatudusan. Hum harani asini rohamu sajodo. Dibain atarbain hami marlagut di jolomu. Marsada ni roha martangi yang tuho. Di parbaga-baga hodo di bagasan hatamu. Molo adong dua sangat tolu halak marpungu marhite-hite guarmu. Lehenon mudo nani pangidoni halahi. Ale Tuhan patulus ma baga-bagami. Tangihon masih mora-mora namion. Lehen mana gabe hanguluan nami. Lehen ma dihami salolot dihasianganon. Parbinotuan dihasitonganmi. Dohot dihanguluan si salolot ni lolotna. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Juduk marwat. Tapa ihut-ihut majolo tona napapituhon dohot astuanna. Songonon mahatana. Ulang homar karusuan. Dia mah astuanna. Ulang soderi bata biar dohot holong ni rohatta. At sopantun jana badia hobarta
dohot pambanata at sabarang ise na marbagas holong jana pantun marohana gidongan nasarite. Atong raprim mahita mangidogogo sian di bata. Ale Tuhan di bata, say pargugoi mahami, patuluskon na humbar tutonami. Amin. Tabigema indi pujian sian persekutuan na pusugulung GKPA persiapan Epifanias. Buyau mardalan di ngolutong Aku nang ho dalulang bukit Tungso boya sonono Hodo Manung koliha Hubereng bohim laos martaniangan Manido pargurupion diam Saing tiok tanganku Saing tobu maaf Ai holo Tuhan Pagolia Dan alani agogoki Boya wardalan di ngolukong Aku nang hona di lambuki Tungso boya sogono Hodo hagogo Manukolia Hubereng bohim las martaniana Manido pangurupion dia Sai tiok tanganku Sai tobu maaf Ai holo Tuhan Pagogoria Hubereng bohim las martaniana Manido panurupion diam Sai tiok tanganku Sai tobu maaf Ai holo Tuhan Pagogoria Tuhan Pagogoria Ai horo Tuhan Pagogoria
God bless. Marende hita sian buku endang kola mandaling 386 ayat na paopatkon dohot papituhon. Tatokoti madosata tujoloni dibata martangi yang mahita. Ale Tuhan dibata amanami para siroha na sumurung. Nalagut dohami di jolomu martangi yang tuho. Nada na mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini rohamu na godangido. Saya asima rohamu mida sandok bangso nami. Sesa masude dosa nami. Saya sungguli maroha nami at sumuba roha dohot pangalahon nami arani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amin. Tabigi mahatani dibata baga-baga taringotu hasesani dosata. Hata natutudo pandohanon napatut jagiton jana siha persayaan. Rope Kristus Yesus tu pertibion nagiot paluaon halak pardosa do. Kasangapan maha di debata na diginjang. Amin cukup maha. Tapi kita ma episal di kita di minggu sedarion ima natar surat sian Lukas 18 mamuka ayat na parjolo lalu tu ayat pasalapatkon. Nah dibasahon sian sadaruas. Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian pembacaan firman hari ini. Tapi gabe na patul satai mahamu ulang humnan manganing nami sajo atso ulang di pautoto hamu dirimu. Amin.
Marendehita sian buku yang dea kola mandailing nomor 250 itu ayat sada dua opat. Tau kuma hapor saya tai songondongata sapor sayan di porsibion rim mahita mandok. Au por saya di debata amana sun markuaso namono palangit do tano. Au por saya di Yesus Kristus anak ni debata nasasadai Tuhatta. Nani tubuhon niton di parbadia nani anakon di bujing-bujing si Maria. Nama naun parsai tantaran Pontius Pilatus diparsilatkon mate nitanom manuat tu banuatur ngotsian halak namate di hari katuluhon manaik tu banua ginjang cukup di siamune debata amanasun markuaso mulak ia musesiani bangumi halak na bangolu dohot namate au por saya diton di parbadia sada parlagutan ni halak Kristen nabadia pardonganan ni halak Kristen nabadia hasesaan ni dosa hangongot ni pamatang dohot hanguluan na sumanta. Amin. Cukup mengamu. Marindehita sian buku endang kolam mandailing nomor 294 ayat nana parjolo dohot paduahon.
kita satu di dalam doa. Kembali kami bersyukur padamu ya Tuhan atas berkat anugerah pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, di mana hari ini kami telah memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan untuk kita minggu ini yang terambil dari kitab 1 Tawarik 17 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam kemuliaan, duduk ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau ia mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberi tahukan segala perkataan yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dasar, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, teguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Mereka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan. Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, hari ini kita masih diberi waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita telah memuji Tuhan, kita telah mendengarkan renungan yang kita baru saja baca. Bapak Ibu yang dikasih Yesus Kristus, tema kita
adalah doa ucapan syukur. Doa ucapan syukur. Doa merupakan percakapan kita dengan Allah, komunikasi kita dengan Allah, perbincangan kita dengan Allah. Atau dengan kata lain, doa itu merupakan cakap-cakap, ngobrol, curhat kepada Allah. Bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, banyak istilah-istilah doa. Ada yang mengatakan doa pribadi, ada yang mengatakan doa syafaat, dan ada yang mengatakan doa permohonan, doa persembahan. Nah, yang saat ini yang kita akan renungkan, yang akan kita pelajari adalah doa ucapan syukur. Apa itu doa ucapan syukur? Mengapa Daud berdoa dengan doa ucapan syukur? Mengucap syukur berarti kita membicarakan tentang kebaikan Tuhan. Berarti kita membicarakan tentang keagungan Tuhan. Berarti kita membicarakan tentang maha kuasanya Tuhan. Daud berdoa dengan doa ucapan syukur. Ini dinyatakan dalam dirinya atau dengan iman yang teguh. Dari renungan kita ini kita dapat pelajari pertama, Daud sadar akan dirinya bahwa dia tidak ada apa-apanya. Tetapi Allah memilih dia. Allah mengangkat dia menjadi raja. Sehingga dia mengucap syukur kepada Tuhan. Siapakah aku ini? Siapakah keluargaku? Itu kita bisa baca di ayat yang 16. Lalu kemudian Daud, mengapa dia mengucap syukur? Karena Daud mengingat janji Allah yang luar biasa, dan janji Allah sampai kepada keturunannya. Bisa kita baca itu di ayat 17, ayat 18 dan juga ayat 25. Bagaimana Allah berjanji bahwa Allah akan meneguhkan Daud, bahwa Allah akan mengokohkan Daud, bukan hanya sampai Daud, tetapi sampai keturunannya kokoh untuk selama-lamanya. Dari keturunannya lah akan lahir itu Mesias itu. Inilah dia sebab kata bersyukur. Bagaimana Daud bersyukur kepada Allah karena dia mengingat janji Allah yang luar biasa. Selanjutnya kenapa Daud mengucap syukur? Karena Daud bersyukur, dia ingat akan janji Allah kepada nenek moyangnya. Janji Allah mulai kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagaimana Allah memilih suatu bangsa menjadi umat pilihannya, supaya melalui bangsa itu orang mengenal Allah. Ini janji Allah yang disyukuri oleh Daud kepada Allah. Dia berdoa, doanya itu ungkapan syukur. Kenapa? Karena dia ingat janji Allah itu berlaku bagi dirinya, bagi keturunannya. Juga dia ingat bagaimana Allah berjanji kepada bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, begitu luar biasa. Tanah perjanjian yang diberikan bukan karena usaha dari bangsa Israel, tetapi dari kekuatan Tuhan, dari tangan Tuhan mereka mendapatkan tanah perjanjian itu. Selanjutnya Daud berdoa dengan ucapan syukur, di mana janji Allah iya dan amin. Janji Allah tidak pernah berubah. Janji Allah selalu diperbarui. Daud percaya dan iya dan amin bahwa janjinya Allah pasti ditepati. Allah berjanji pasti terlaksana, pasti terjadi apa yang difirmankannya itu di ayat yang ke-27. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita lihat saat ini bagaimana situasi kondisi dengan adanya virus corona ini, apakah kita tetap berdoa dengan ungkapan syukur, bahwa kita tetap bersyukur kepada Allah? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Doa merupakan napas kehidupan kita. Doa merupakan ungkapan isi hati kita kepada Allah, mengakui akan adanya Allah. Doa merupakan bukti iman kita. Doa sangat penting bagi kita. Orang percaya adalah orang yang selalu berdoa kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah, apakah doa kita ini merupakan doa ungkapan syukur atau doa hanya permohonan-permohonan? Ya, banyak orang hanya doa permohonan. Sehingga ketika doanya tidak diterima Tuhan, lalu dia bersungut-sungut.
Doa ini juga merupakan perintah Allah. Dan Allah memerintahkan kepada kita bisa baca juga di kitab Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Yesus juga mengajarkan murid-muridnya berdoa. Itu kita bisa baca Matius 26 ayat 36. Lalu Yohanes 17 bagaimana Yesus berdoa untuk pengikut-pengikutnya, untuk murid-muridnya. Di kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17, di situ dikatakan tetaplah berdoa. Jadi doa merupakan perintah yang Tuhan inginkan, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Minggu ini adalah minggu Rogate, yang artinya bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Kita harus berdoa terus, mengucap syukur kepada Tuhan. Tanpa doa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa doa, kita akan jatuh dari pencobaan ini. Bapak Ibu yang kasih Yesus Kristus, marilah kita terus datang kepada Tuhan dengan doa-doa ungkapan syukur. Bukan hanya doa-doa permintaan, doa-doa permohonan, tetapi ungkapan syukur yang mengakui akan kuasa Tuhan, yang mengakui akan kebaikan Tuhan di dalam diri kita. Sebagaimana pemazmur Raja Daud melihat betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu luar biasa, betapa Tuhan tetap akan janji-janjinya. Inilah diungkapkan syukur dia kepada Allah. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Amin, kita nyanyikan. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Betapa Tuhan begitu baik, janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kami itu tidak pernah Tuhan ingkari, tetapi janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan selalu diperbarui hingga sampai kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, materaikan firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bukan hanya sebagai pendengar-pendengar firman, tetapi kami biarlah menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa dalam surga, dengan situasi kondisi saat ini di mana virus corona yang masih melanda di Indonesia dan dunia ini, kami memohon kepadamu ya Tuhan, Tuhan tolong umat-Mu, jemaat-Mu, gereja-Mu untuk tetap tabah, untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. Berkati jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Berkati bangsa Indonesia ini, pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, untuk terus mereka tetap berjuang demi kesatuan negara Republik Indonesia. Mampukan kami untuk tetap berpengharapan kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita marede buku ND Angkola Mandeling 408 ayat 1 dan 3. Kita nyanyikan.
ma al taon tu dibata anto di pasu-pasu martang yang mahita. Ale dibata amanami na di Banua Ginjang hodo haroroni sude silen lehen nadinggan dot siluan nasanggam. Ami pasat mas yan nani lehen mi tuhami gabi aul nami tuho sejagit mai gabi uap na khusus di hadapanmu. Pasu-pasu mai jana jagaon anso hami pargunaon aulon lau patibulkon harajaanmu di tengah-tengah ni parlagutanmu dohot di portibion. Seungkap marohanami mari tete tondim ansomur hami tanda silen mi tuhami ansomur ringgas sami mandokan terima kasih tuho mari tete Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dehita. Manamina di Banua Ginjang pirno badia magoarmu roma rajaanmu tulus marohamu songo di Banua Ginjang songo ini muse di tanon lehen ma diami panganon nami ganu pari sadarion sesama dosa nami songo nami masih dosa nidongan nami namar dosa di hami ulang pamasuk kami tu bagasan pandugaan tapi palua mahamisian pangagoi. Yesus Kristus, tetaplah di rumah, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita dan Tuhan akan melepaskan kita dari segala tantangan rintangan yang kita hadapi saat ini dan terimalah berkat Tuhan. Di pasu-pasu jana dijaga Tuhan di batamaho, disodakan Tuhan di batama buhina tuho, jana asima rohana midaho. Di hadapan Tuhan di batama buhina tuho, jana di pasaorma dan mena tu tondimu. Amin.